Selamat datang di channel video YouTube kami. Jangan lupa subscribe-nya, kemudian like, dan jangan lupa share bagikan video YouTube kami ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam santun, salam sejahtera. Selamat malam semuanya. Dalam acara hari ini kita akan menelusuri jejak misterius di Gua Solomangling, Pertapan Dewi Kilsuci bersama saya Kamas Besevi. Pertama kita akan menelusuri sejarah dan daya mistik yang berada di Gua Solomangling. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share selalu video kami agar kami bisa memberikan video yang terbaik untuk Anda semua yang bisa bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dalam penelusuran kita malam ini kita akan mencari tahu misteri dan daya metafisika yang berada di Gua Solomangling, yang konon ceritanya adalah peninggalan Putri Dewi Kilsuci, salah satu anak dari Prabu Erlangga, Raja Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur. Nah, jadi Putri Dewi Kilsuci ini katanya beliau itu menurut sejarah adalah putri dari Prabu Erlangga yang memilih bertapa dan menjadi ahli semedi, dan kemudian mendiami di Gua Solomangling yang saat ini kita akan telusuri. Sebelumnya mari like dan subscribe terus video kami. Terima kasih, mari ikuti kami. Oke dulur, sekarang saya berada di bawah Gua Solomangling. Nah, ini ada beberapa arca yang saya lihat. Sini ada arca Gapura di sini. Arca Gapura. Jadi pintu masuknya ini sebelah sini. Itu pintu masuknya sebelah sini. Sama sini dua. Pintu masuknya ya, pintu masuknya jadi dua ini kok yang saya lihat ini ada gerbang. Sini gerbang dijaga oleh sosok punggawanya yang Putri Kilsuci dari kerajaan Hindu dulu, seperti berpakaian kerajaan, sini emas, terus memakai seperti kain di sini, tapi kainnya berwarna putih. Dan ada juga yang sosoknya itu kepalanya seperti harimau, tapi badannya itu seperti badan seorang satria keker. Ini jaga bagian depan sini, tapi rada sedikit tinggi ya, lebih tinggi dari kita. Aslinya dari sana sudah ada yang jaga. Sini ada pertama kali tadi kita masuk ke sini kemarin. Aslinya sini banyak
kehidupan-kehidupan yang tak kasat mata. Selain punggawa-punggawa, sini juga ada beberapa eksistensi dari beberapa makhluk gaib yang berupa perwujudan ular. Ularnya itu sangat besar sekali. Yang kita lihat itu, dia tuh ada di sebelah pohon sana. Itu ada pohon besar sebelah sana, itu bisa lihat. Jadi di sini tuh selain perwujudan punggawa, juga ada beberapa danyang. Danyang itu seperti pembantu yang Putri Kelis Suci, seperti danyang-danyang wanita. Sosoknya memakai sini temben hijau, terus pakai jari atau kain. Ada kelambunya melati, ronce melati. Juga yang Putri Kelis Suci juga ada, yang putrinya itu sangat cantik sekali. Tapi beliau itu nggak sendiri, ada sosok resi putih. Sini pakai gelungan sama jenggotnya segini gitu. Nanti kita akan coba naik ke sana dan kita akan coba menelusuri sejarah sebenarnya dari Solomangling. Mari ikuti terus jejak kami. Ini saya berada di dalam gua Solomangling. Sini udaranya sangat kental sekali, aura mistisnya luar biasa. Ini adalah suatu bukti peninggalan dari leluhur kita. Ini adalah suatu jejak sejarah yang jangan sampai kita tinggalkan dan kita lupakan, harus tetap kita rawat. Ini ada beberapa relief yang dibuat oleh leluhur kita pada zaman dahulu. Nah, sini relief ini seperti mengisahkan, ini seperti gambar Garuda. Ini seperti gambar Garuda. Ini ada mulut Garuda, sini orang, sini naga. Ini mengisahkan itu, ini Garuda Jatayu kendaraannya Wisnu, dan ini naga Taksaka. Naga Taksaka ini putri ularnya. Nah, karena Prabu Erlangga itu dikenal sebagai titisan dari Dewa Wisnu atau Batara Wisnu, Prabu Erlangga.
Jadi sang Hyang Batara Wisnu itu menitis dengan sang Prabu Erlangga yang masih orang tua dari yang putri Dewi Tilisuci. Dan ini adalah relief yang mengisahkan sejarah kerajaan Kediri. Ini adalah lambang dari mata angin, intisari bumi, yaitu air, api, angin, bumi, itu kan air, api, angin, bumi, batu unsur elemen ini. Dan ini dulu dipakai sebagai tempat peristirahatan dari yang putri Dewi Tilisuci. Nah itu kepalanya dulu di sini tempat tidurnya kita. Sini auranya masih kencang, seperti masih meninggalkan jejak bekas energinya dari beliau. Dan sebelah sini adalah relief Kala. Nah, relief Kala itu adalah Batara Kala. Batara Kala itu dikenal sebagai putra dari Sang Hyang Batara Guru. Dari Sang Hyang Batara Guru, dan beliau itu dikenal sebagai penolak Kala. Jadi dipasang Kala ini karena Batara Kala ini dikenal dengan rajanya siluman atau rajanya setan gitu kan, Batara Kala itu. Jadi tapi dulu Batara Kala itu takluk dan tunduk kepada Dewa Wisnu. Nah dipasang gini sebagai untuk penolak Kala. Jadi gambar Mahakoro Kala ini sebagai lambang penolak Kala, penolak makhluk halus dan ilmu-ilmu hitam. Jadi kalau orang yang masuk ke dalam situ otomatis apabila dia diikuti oleh jin ataupun siluman, siluman tersebut atau hitam tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam. Nah ini tempat peribadahan. Nah, tempat peribadahan. Mari kita masuk. Nah di situ di tengah-tengah situ dulu sebagai patung Wisnu, tengah-tengah situ. Karena kerajaan Koripan dulu penyembah Dewa Wisnu. Nah. Dan sebagian sebelah sini kita lihat Arif. Ini ada gambar naga ya, ini gambar naga. Jadi gambar naga ini sebagai peninggalan dari kerajaan Kahuripan, menambahkan naga raja atau naga Sanga Naga Boga. Saat ini saya berada di bawah sisi dari Gua Solomangling. Kita akan menelusuri sekitar gua. Tadi kita sudah di atas. Kenapa kok kita turun lagi? Soalnya di atas tadi ada yang sedang ritual. Jadi karena kita tidak ingin mengganggu suasana ritual orang tersebut, jadi kita turun ke bawah. Yang penting kita sudah berinteraksi dengan beliau-beliau. Dan tadi ada sedikit nasihat ataupun tutur kata dari beliau-beliau. Jadi sebenarnya itu Gua Solomangling tempat suci, tempat pendarmaan. Jadi dharma itu tempat pembelajaran, pelatihan resi untuk menjadi resi, atau kalau dalam Islam itu ulama. Jadi masyarakat yang ingin beribadah itu kan menemui sang Dewi Tilisuci yang menjadi seorang resi atau pertapa bersama gurunya Maharsi Guno. Tadi ketemu oleh beliau memakai selempang putih, terus jenggotnya putih, sini seperti digelung palanya beliaunya. Suara tutur kata sangat lembut. Saya selama ini belum pernah melihat orang Jawa yang tutur katanya lembut selembut beliau belum pernah. Sungguh beliau tadi memberikan beberapa nasihat yang berbahasa Jawa yang insya Allah saya mengerti. Jadi mengingatkan bahwa tempat Solomangling itu adalah tempat yang suci, yang seharusnya dijaga dan dirawat, dan jangan sampai disalahgunakan. Khususnya kenapa kok dalam mitosnya itu orang pacaran gak boleh ke Gua Solomangling, karena Gua Solomangling tempat suci, bukan tempat untuk bermaksiat. Karena pacaran itu kan belum halal atau belum dinikahkan, jadi itu sama aja dia maksiat. Jadi
beliau-beliau itu tidak senang dan orang yang bermaksiat. Dan tempat suci, tempat peribadahan, tempat meditasi, tempat untuk mensucikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan. Dulu Ghosnola Maling ini, dulu ini hutan belantara, yang saya lihat hutan belantara. Ya, tapi di sisi lain seperti melihat sebuah kerajaan yang dahulu yang mungkin sekitar sini masih ada kerajaan yang terpendam, gitu kan. Nah, jadi berinteraksi, ada sosok naganya di sini atau ular. Ada beberapa, masih banyak juga pusaka atau mustika di sini, tapi saya tidak berani menariknya karena bukan hak milik saya. Gitu. Karena saya tidak mau jumawa ataupun takabur. Jadi di sini kita hanya berinteraksi, mempelajari sejarah, gitu kan. Jadi ada juga dari sejarah saya tanyakan dari beliau itu. Jadi yang Putri Dewi Kilesuci itu menjadi seorang pertapa, meninggalkan keduniawian karena beliau itu mengalah dengan saudara-saudaranya bernama Lembu Amiluhur dan Lembu Amiseno. Yang kemudian Lembu Amiluhur menjadi raja di kerajaan Jenggala dan Lembu Amiseno kerajaan Panjalu. Yang dulu dibelah oleh Sang Prabu Erlangga karena menjadi perebutan. Dan dia yang Putri Kilesuci memilih menjadi seorang pertapa atau menjadi seorang begawan yang lebih mementingkan ke akhiratnya atau makrifatulahnya, gitu, karena sumpahnya dahulu, gitu kan, setelah dulu beliau tidak ingin dipersunting oleh Lembu Suro dan Mahesa Suro. Jadi beliau itu bertapa untuk mendoakan keselamatan untuk masyarakatnya di bumi Kediri, gitu. Ini dulu tempat peninggalannya kerajaan Kahuripan. Kahuripan zamannya Prabu Erlangga yang Putri Kilesuci. Jadi Panjalu itu di Ulon Kali, Jenggala itu di Ngatan Kali. Dan Panjalu dan Jenggala. Jadi ada beberapa sejarah seperti itu. Dan masih banyak lagi kata beliau itu situs-situs di sekitar Gunung Kloto ini yang masih tersembunyi. Pertama dari peninggalan-peninggalan seperti berbentuk kerajaannya atau Pasanggarahan Agung, di mana dulu itu sebagai tempat suci. Jadi Gunung Kloto dulu tempat peribadahan atau tempat pelatihan para resi, para begawan dulu. Tuh. Jadi memang Gunung Kloto ini sangat wingit sekali, sangat penuh sejarah yang seharusnya kita jaga dan kita rawat, gitu kan. Bukan malah disalahgunakan, apalagi dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi dipakai maksiat, ya. Itu sangat kelewatan batas dan seharusnya tidak boleh dilakukan. Apalagi adalah salah satu nilai sejarah dan budaya yang harus dilestarikan dan harus dijaga oleh kita semua sebagai masyarakat Indonesia, apalagi penerus dari perjuangan leluhur-leluhur kita. Di sini masih banyak lagi asli. Jadi kita di sini berinteraksi dengan sejarah dan makhluk gaib yang positif-positif. Di sini memang ada beberapa gaib yang memang keras. Jadi kita ambil sisi positifnya dari perjalanan kami, gitu, dan jangan ambil sisi negatifnya. Semua ini adalah suatu pembelajaran untuk kita agar bisa lebih menghargai suatu sejarah, budaya, seni peninggalan leluhur kita adalah suatu nilai dan suatu harga diri bangsa yang harus kita jaga dan kita rawat. Apabila ada salah ucap dan kesalahan dari saya, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Terima kasih, cukup sekian perjalanan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share terus video kami untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.